Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Amma ba'd. Segala puji dan syukur tu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah masih mengalehen di tasasudena nikmat iman, nikmat Islam, songoni jua nikmat kesehatan, kesempatan, songoni jiwa usia. Imaita dalam Nabi samar kumpul di rumah na dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala on dalam rangka melaksanakan kajian majelis ilmu, majelis taklim persadaan marga Lubis. Ate, sini bagaimana? Sabadolo. Oh, Kota Nopan. Jadi majelis taklim pengajian Sabadolok Kota Nopan. Satahi Sarumbuk Sabadolok Estolo. Masya Allah, rupama Estolo dosi. Alhamdulillah, mari kita bersyukur tu Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmati, termasuk di antaranya berupa nikmat umur, sehingga kita masih bertemu di tempat naum muliaon. Dia kebanyakan mungkin di antara saudara kita inda be di lain Allah nikmat berupa umur, artinya halai madung pajolo mulak Tuhan dopan ni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahat kita bersyukur Tuhan dopan ni Allah dengan kita mensyukuri nikmat umur ini, nikmat kesehatan ini dengan memperbanyak amal soleh. Apalagi ini adalah bulan yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan insya Allah bersama dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam dah bosan kita sampai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sudah sonan istiqomah, senantiasa taat mengikuti meneladani iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tukinai di hari akhirat kita adalah umat yang termasuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di mana hari tidak ada naungan dan pertolongan kecuali daripada orang-orang yang Allah berikan izin untuk bisa mensyafaatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, songon dia nekin ayat nih baca nih oleh qori kita Bang Firman surah Taubah ayat 36. Kembali kami mengingatkan bahwa ini adalah bulan baik, hari baik, di tempat yang baik dan kegiatan yang baik. Jadi bersyukur kita bahwa kita hadir di tempat yang mulia, di mana majelis ilmu ini merupakan taman sebelum taman surga yang sesungguhnya. Oleh karena itu siapa yang hadir di majelis ilmu, maka para ulama menyebutkan itu lebih baik daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi siapa yang hadir di majelis ilmu maka lebih baik, lebih besar pahalanya daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Irang kuda ayah umak kakak ete nang udah nape junga darangku sholat sunnah ta 1000 rakaat ate. Makana isena hadir di sadarion berarti termasuk menalak-alak naman dapat barokah sian Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apalagi di bulan na mulia, bulan Zulhijjah. Sebulan na lewat bulan Zulqaidah, termasuk juga bulan na mulia. Maka kini kita buka dengan ayat ini. Ustadz mengingatkan bahwa kita berada hari ini kalau tidak salah tanggal 5 Zulhijjah. Maka di dalam Islam ada sebenarnya amalan 10 hari di bulan Zulhijjah.
Ada puluhan hari yang hari itu hari baik. Mana itu Ustaz puluhan hari yang disebut hari baik? Ya inilah dia. Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini adalah hari yang barokah, hari yang mulia. Terus mana lagi Ustaz? 10 hari terakhir Ramadan. Itu adalah hari yang barokah. Di mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Maka 10 hari terakhir Ramadan jaga itu. 10 hari Zulhijjah jaga itu 1 sampai 10. Di mana jamaah haji kita juga sedang beramal ibadah di 2 tanah suci Makkah dan Madinah. Kemudian 10 hari yang terakhir lagi akan datang, bulannya akan datang, itu bulan Muharram. Dari tanggal 1 sampai 10 Muharram maka beramal solehlah di sana. Maka inilah puluhan hari yang menjadi hari-hari yang amat mulia bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Ustaz, tugas kita Pak memperbanyak amal soleh. Nah, termasuklah ini berarti kita sedang beramal soleh, hadir di majelis ilmu yang lebih baik daripada 1000 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu siapa yang berbuat amal soleh di bulan ini, maka Allah lipat gandakan balasan 2 kali lipat baginya. Dan siapa yang beramal maksiat di bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan balasan dosa baginya 2 kali lipat. Maka jaga bulan ini. 4 bulan haram yang Allah sebutkan tadi yang dibacakan oleh qori kita, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Banyak umat Islam hari ini tak peduli dia. Nah peduli ya bulan haram, nah sebulan haram, maksiat jalan terus. Jadi ulangi bayangkan etek nang udah kakak abang bahwa maksiat itu hanya judi mabuk, tidak. Tak sholat 5 waktu juga maksiat. Meninggalkan sholat 5 waktu berarti bermaksiat kepada Allah. Durhaka kepada suami, bermaksiat kepada Allah. Suami tidak amanah di rumah tangga, tidak bertanggung jawab, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Menyanyiakan amanah. Karena istri dan anak-anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan kepada para pasangan suami istri kaum muslimin, fattakullah fin nisaikum. Wahai para suami, bertakwalah kalian dalam urusan kaum wanita, dalam urusan istri. Maka para suami diperintahkan berlemah lembut terhadap istri. Fa in akhastumuhunna bi amanatillah, karena kalian wahai para suami telah mengambil amanah yang amat besar dari Allah. Maka istri adalah amanah. Amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kehormatan istri-istri kalian dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan mulia, bulan baik, ya kan? Hari baik, mari beramal yang baik. Di mana bulan ini dilipat gandakan Allah balasan, maka berbuatlah amal sebaiknya mumpung Allah masih memberikan kita umur. Itu berarti tandanya Allah masih sayang kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya sebelum Allah memanggil kita pulang. Maka banyak amal-amal yang harus kita lakukan dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini tersisa 5 hari lagi. Ditambah hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka perbanyak amal soleh. Apapun amal solehnya. Bersedekah, baca Quran, zikir, termasuk zikir. Salah satu amalan yang dianjurkan dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Kalau di kamar mandi ya jangan zikir. Maka zikir itu nanti ada yang terkait dengan tempat, ada yang tidak terkait dengan tempat. Maka zikir yang tidak terkait dengan tempat, ya silahkan dimanapun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan di bulan Zulhijjah ini mengagungkan asma Allah. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddah walitukabbirallah. Maka agungkan asma Allah. Kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, sudah dekat dengan hari Id, maka kita diperintahkan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan bertasbih, diperintahkan bertahlil, bertahmid, mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karena itu mari kita ucapkan dulu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji namanya, mengagungkan asmanya, karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka patutlah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yaitu menjadi abadan syakura, hamba yang tahu bersyukur, yaitu menggunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Kita diperintahkan untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah banyak-banyak kita bertaubat. Bila perlu kita melaksanakan sholat sunnah taubat 2 rakaat. Di tengah malam, di sujud malam yang panjang, kita bertaubat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita selama ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Betapa banyak mungkin musibah menimpa kita bukan karena perbuatan orang lain, tetapi disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Oleh karena itu kita banyak bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita disunnahkan untuk beristighfar, memperbanyak istighfar selama bulan Dzulhijjah. Apa istighfarnya Ustaz? Boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau boleh juga yang lain. Dengan mengucapkan astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mari kita beristighfar 5 kali. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain itu kita juga diperintahkan untuk menyambungkan silaturahim. Kalau ada selama ini, mana tahu silaturahim kita yang terputus, maka inilah saatnya bagi kita untuk kembali menjalin silaturahim. Saya yakin bahwa salah satu daripada bentuk menyambung silaturahim ini adalah diadakannya majelis ilmu ini. Oleh karena itu kita banyak menyambungkan silaturahim, kemudian kita banyak memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita, kemudian kita juga berbuat baik kepada keluarga, kaum kerabat dan tetangga. Oleh karena itu siapa yang menjadi kepala keluarga di tempat ini, maka disunnahkan selama bulan Dzulhijjah, terutama nanti apabila sudah masuk hari Id, kepala keluarga disunnahkan untuk meningkatkan, yaitu pemberian nafkah kepada keluarga, double. Ini disunnahkan, dianjurkan oleh para ulama bagi seorang kepala keluarga untuk melapangkan rezekinya selama bulan haram, apalagi di bulan Dzulhijjah, terutama di hari Id. Mula biasa nak kakak nyami nang udak nyami etek nyami manjagit sajuta sabulan on diharapkan palapang rasoki majolo ayah nene bagas 2 kali lipat joli bain.
mola adong rasokina asi aranon amal baik di hari yang baik, maka lipat gandakan 2 kali lipat kebaikan. Mulana biasa marinfak 10.000 bain 20.000, mulana biasa main balanjo 1 juta bain 2 juta, karena ini hari baik. Kemudian apa lagi yang disunnahkan? Mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Kalau ada saudara kita, keluarga kita bertengkar, maka boleh kita mendamaikan mereka. Itu juga termasuk amal soleh. Kemudian apa lagi yang dianjurkan? Menyenangkan hati saudara kita. Jadi yang termasuk amal soleh itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, tidak, haji, umroh, bukan. Termasuk menyenangkan hati saudara kita adalah ibadah. Bahkan ibadah yang termasuk ibadah yang mulia. Ya. Jadi harusnya kita senang melihat saudara kita senang. Jangan sebaliknya. Justru kita merasa iri, dengki kalau saudara kita bahagia. Kalau ada saudara kita yang mendapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Kita merasa senang dengan ada saudara kita yang mendapatkan nikmat. Dan kita juga boleh iri kepada mereka, tetapi iri yang baik. Iri agar kita bisa seperti mereka, bukan agar iri supaya nikmat yang Allah berikan itu hilang dari dia. Itu nggak boleh. Aduh kalak na marasoki goyak roanya gyot nya gare ulang matu bayu ini asi tu bayu na pantas kurasai gyot na gare songonawon do na cocoknya na boto maho hade na boto medede. Padahal Allah yang maha tahu siapa yang akan diberikan rezeki. Kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada hambanya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, maka Allah akan memberikan rezeki tanpa batas. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah akan memberikan rezeki tanpa batas, ada syaratnya. Ya kan? Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, beriman bertakwa kepada Allah, kalau Allah sudah membukakan pintu-pintu rezeki, maka Allah akan memberikan rezeki tanpa batas. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dikarenakan iman dan takwanya, maka Allah berikan mereka rezeki tanpa batas. Apalagi ini adalah bulan haji, bulan yang mulia. Apa itu Ustaz rezeki yang Allah berikan karena buah ketakwaan iman daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang syariatnya hari ini menjadi syariat pelaksanaan haji? Itulah salah satunya air Zam-Zam yang tak pernah putus mengalir, yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Itu apa? Buah dari takwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah Allah kalau sudah memberikan rezeki tanpa batas. Maka kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita bisa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bulan ini kita banyak membaca Quran, memahami Quran, mentadarusi Quran, kemudian kita berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga, kiri kanan kita, banyak kita memberikan makan kepada kaum kerabat, fakir miskin, anak yatim piatu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak masak di rumah agak dibanyakkan sedikit, sesekali bagilah kepada tetangga. Lihat tetangga kanan kiri kita, apakah mereka makan hari itu atau tidak. Ini penting ada kepedulian sosial. Sebab apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wahai umat Muhammad, tahukah engkau siapa pendusta agama? Mereka adalah orang-orang yang suka menghardi anak yatim piatu dan tidak menganjurkan memberi makan fakir dan miskin. Maka bulan ini kita banyak bersedekah. Kalau bisa kita memberi makan fakir miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah umrah puluhan kali, kita haji berkali-kali, salat sunnah kita tak terhitung jumlahnya, zikir kita jumlahnya puluhan ribu, tapi kalau ada tetangga kita yang kelaparan, dia tidak makan, maka Allah mengatakan bahwa itu orangnya adalah pendusta agama. Maka jangan sampai kita Allah sebut sebagai pendusta agama. Maka periksa tetangga kita, kanan kiri depan belakang, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kiri kanan. Mari kita berbagi rezeki, banyak kita memberi makan di bulan ini, karena ini merupakan amal yang amat mulia. Kemudian kita juga menyantuni anak yatim piatu. Kemudian kita banyak membaca Al-Quran, bersolawat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Nah, kemudian kita juga berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan inilah amal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sudah datang panggilan kematian, datang ajal, la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. Nah bisa BKK, nah bisa abang. Mula madung rasulnya PT jasa menitnya, nah bisa. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita umur, banyak-banyak kita bersedekah, banyak-banyak kita berinfak. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafikun ayat 10 Allah mengatakan betapa kalau nanti ada hamba-hamba Allah ini kemudian dia setelah meninggal dunia, lalu kalau hamba itu ditanya oleh Allah apa yang dia inginkan andai dia kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbi laula akhortani ajalin min qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya engkau rela atau mengizinkan mengundur sedikit waktu saja, menunda ajalku, maka aku pasti akan bersedekah. Inilah keinginan orang yang kalau dia meninggal lalu dia dihidupkan oleh Allah. Apa kata dia? Apa yang paling diinginkan? Yang pertama kali ingin dia lakukan adalah bersedekah. Banyak-banyak kita bersedekah. Tak bisa kita bersedekah dengan harta, kita bersedekah dengan tenaga. Tak bisa kita bersedekah dengan tenaga, minimal kita berbuat baik, menyenangkan hati orang lain. Tak bisa kita menyenangkan hati orang lain, minimal kita menghilangkan duri dari jalan. Atau tak bisa kita menghilangkan duri dari jalan, minimal kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang cerah dan senyum. Ade, narap senyum biar nak kinrap marsi jalangat kan? Oh, ulung biyo manoban masalah ni bagas bitukusan dah. Ade, ang bisa marso jalangan rap mikim masoni harusnya dia pait pe bagasat tot kung maju sumuni ade. Karena ini sodako. Tabassumuka fi wajhi ahika sodako. Senyummu kepada saudaramu sodako. Termasuk amal soleh, jangan sepelekan amal kebaikan karena kita tidak tahu. Siapa tahu nanti di hari akhirat justru amal-amal sederhana itulah yang nanti menjadikan kita mendapatkan timbangan amal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu haji kita bernilai di sisi Allah, belum tentu umroh kita diterima oleh Allah, belum tentu salat zakat kita selama ini diterima oleh Allah. Tak ada yang tahu. Karena ini semua masih menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Irasion Allah depion naik taputo. Kapan nanti kita lihat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari akhirat kelak, di hari hisab. Oleh karena itu perbanyak amal soleh, perbanyak amal-amal sunnah, solat sunnah duha, solat sunnah tahajud, solat sunnah witir, solat sunnah tahiyatul masjid, solat sunnah qobliyah subuh. Bukankah Rasulullah mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau kita mau menaklukkan dunia ini, maka dirikan salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Insya Allah dunia ini akan kita taklukkan. Kalau mau menggenggam dunia tapi untuk berdiri 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh saja kita tidak berat, bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Nabi berkata dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahilah umatku yang bangun di pagi hari. Mau kita hari ini berkah, maka bangun subuh di pagi hari. Maka itulah kata orang tua kita dulu, jangan bangun kesiangan. Nah, kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok ayam. Maka usahakan bangun pagi, bangun subuh. Terutama melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Karena siapa yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, maka Allah berikan dia pahala yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Nanti di akhirat, bukan di sini. Nah, 1 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh, 1 kali dunia seluruh isinya. 2 kali dunia seluruh. 10 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh, 10 kali dunia dan seluruh isinya. 100 kali, 100 dunia dan seluruh isinya. Siapa yang lebih kaya di dunia ini? Seorang hamba yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Maka dialah hamba yang paling kaya di dunia ini. Lebih kaya daripada Bill Gates, lebih kaya daripada Elon Musk. Ya kan? Nah, pemilik perusahaan apa itu ya? Nah, dan pemilik Twitter. Maka perbanyak amal soleh. Perbanyak kita bersedekah, perbanyak berinfak.
perbanyak berbuat kebaikan, menyantuni nenek yatim piatu. Kemudian juga di bulan-bulan sunnah ini kita diperintahkan membayar hutang. Bayar hutang, jangan tak bayar. Karena senari umbeteng nama hutang daripada si pengalihan hutang. Maka bayar hutang itu kewajiban. Hablum minnas. Seorang yang mati di jalan jihad, walaupun dia berjihad di jalan Allah, kalau ada hutang maka ruhnya tergantung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak naik ruh itu. Kenapa? Karena dia masih punya hutang. Itulah kenapa kalau ada orang meninggal dunia sebelum dia dimakamkan diteriakkan di depan rumah, mula dong lu peson hutang ni orang tuanya mion umaknya menison dua mitu luar itu lu borngin. Kenapa begitu Ustaz? Karena kata para ulama di akhirat la dinarun wala dirhamun. Di akhirat kelak tidak ada dinar dan dirham. Imam makan akain kafanina dok cakuna. Allah. Adong lu cakun ikon kafanya itu. Nah dong. Limus songon dia lahir songoni make. Lahir limus, mulak limus. Nah dong niyobat sanga tinggal sudene betek ko ni. Jabatan tinggal, istri tinggal, suami tinggal, anak tinggal, harta tinggal, jadi rebutan anak-anak yang melamar badalai marsi bunuan. Betapa banyak kita melihat berita di televisi sesama saudara bunuh, saling bunuh dikarenakan memperebutkan harta waris. Maka ada harta waris bagus, tetapi wariskanlah keimanan dan ketakwaan kepada generasi. Maka semua ini akan tinggal. Cicit tinggal, borgok tinggal, mobil tinggal sudah. Yang dibawa hanyalah amal soleh. Inilah modal yang akan kita bawa pulang. Inilah yang akan senantiasa menemani kita di alam barzah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai umat Muhammad, dan tidak ada sebaik-baik bekal kata Allah kecuali takwa. Maka pakailah pakaian takwa. Ahadu sadegis-degis ni baju Ustaz. Sadegis-degis ni pakaian adalah pakaian takwa. Berpakailah, berhiaslah dengan pakaian takwa. Di mana pakaian takwa ini tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah usang, dan tak akan busuk dimakan zaman walaupun kita sudah berada di alam barzah. Pakaian itu akan terus menemani kita. Itulah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal kita. Karena Allah dengan jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kita setiap orang memperhatikan apa amal apa yang sudah kita siapkan bekal untuk pulang menghadap Allah. Mulaki yang berangkat abang kakak umroh, etek nang udah umroh 2 tas koper munu nagon umroh 14 hari. Onang kan nakehe inde be arani do na perjalani na nage mulak-mulak betul dunyon be. Berarti saya dia bahat do bokal ni bang. Nggo umroh saja 2 koperna. Mulake he nago mulak tu hadapan ni Allah. Kira-kira 3 koper do amal ni pasi. On mabong. Berarti berbuat amal metas sebanyak-banyaknya. Sabahat-bahat ni amal. Tugas kita lah berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Biar masobahat pahaloni basa tiupari. On menagot karijot konon. Maka orang yang cerdas kata Rasulullah, aqyasun nas adalah aksaruhum zikrul maut. Orang yang paling cerdas kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Gidolak Nabi Star. Dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Sebab kematian bisa datang kapan saja. Tina sehat do Ustaz nih. Allah kan ini mudah. Syarat mati kan tidak harus sakit. Memang kalau orang sehat tak bisa sakit, tak bisa mati. Bisa. Bahkan kadang-kadang betapa sering justru orang yang sehat itulah yang duluan mati. Betapa sering kita lihat begitu. Nakin nake dia ziarah nake dia tak jiah. Anggona rohan tak jiah hani mana di ziarah ini mana ke pajolo. Anak poran ando namarnya ini. Rupa mulak bayi naman ziarah ini bertak jiahi. Ia busi do pajolo ke. Naruh anak orang tua ni do pajolo ke masih turuk 10 tahun. Rupa ada anak ni do na ke pajolo. Poso-poso mar umur 35 tahun. Mana ke tu ginjang rupa na isibe. Iligin jam 10 majogal make. Begitu. Padahal orang tuanya lagi stroke di bawah 10 tahun udah. Tapi justru yang Allah panggil adalah anaknya yang sehat secara fisik. Maka syarat mati tidak harus sakit. Syarat mati tidak harus tua. Oleh karena itu persiapkan amal.
Nah, mumpung Allah memberikan kita kesehatan, mari kita beramal soleh, jangan menyanyiakan. Karena itulah kita diperintahkan untuk senantiasa waspada, menjaga diri dari bisikan dan godaan setan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang paling nyata. Jangan pernah kita merasa aman dari godaan setan, jangan pernah kita merasa aman dari godaan iblis, terutama bagi rumah tangga. Orang yang berumah tangga amat dibenci oleh iblis, dibenci oleh setan. Makanya rumah tangga itu amat banyak ujiannya. Kenapa? Karena iblis paling tidak suka melihat orang berumah tangga. Karena kalau ada orang berumah tangga, berarti dia terhijab dari pintu dosa besar. Ya kan? Nah, salah satunya dosa besar zina. Makanya orang yang berumah tangga itu amat dibenci oleh iblis. Maka rumah tangga itu akan banyak ujian dan cobaan. Maka anak kot siheran ibu anak na berumah tangga na bahatan ujian nih. Namar nasidung. Itulah ujian rumah tangga. Karena rumah tangga adalah yang paling dibenci oleh iblis. Bahkan rumah tangga itu nanti akan melahirkan generasi keturunan anak-anak yang soleh-soleha. Regenerasi ketakwaan. Nagoyakan rohnya lagi. Maka akan segala cara mereka coba untuk menghancurkan yang namanya bangunan rumah tangga umat Muhammad. Maka waspadalah terhadap godaan iblis. Jangan pernah merasa aman dari godaan iblis, karena sampai hari ini setan belum pensiun menggoda manusia. Ma pensiun dulu nga setan na udah. Hindi pedo. Naso pensiun de setan. Sampai hari kiamat nanti iblis dan pasukannya akan menggoda manusia. Inda bisa ngenjolo rongen bolakang, inda bisa ngen kanan rongen kiri, inda bisa ngen ginjang rongen to. Terus segala macam cara akan mereka coba untuk menggelincirkan kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Ada soban di neraka ustad, manusia dan batu api neraka. Karena di dalam neraka itu kata Allah, alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Karena di neraka itu ada malaikat yang Allah tugaskan, yang dia kalau Allah perintahkan tidak akan pernah mendurhakai dan akan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan. Nah, maka jaga diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah. Bapak Ibu yang hadir di sini, maka ingatkan keluarga kita, haina wamang wanang oinang on bulan haram, on bulan namulia. Jaga diri untuk taat kepada Allah, laksanakan segala apa yang Allah wajibkan. Sebabnya sekali engkau meninggalkan sholat 5 waktu, maka 2 kali lipat dosanya Allah berikan dibandingkan engkau meninggalkan sholat di waktu dan bulan yang lain. Maka perhatikan di bulan apa kita berada. Ini penting. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan suami kita, ingatkan keluarga kita. Kalau kita sayang kepada mereka dan ingin kita lagi berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di surga Allah nanti kita diberikan istana-istana, yang satu istana itu akan diberikan 70.000 pembantu. Satu istana di surga akan Allah berikan bagi kita 70.000 pembantu. Kira-kira nang udah jong dopi hongit podeman mi 70.000 pembantu nang udah seperti mutiara yang bertaburan, pelayan yang muda-muda, indah dipandang mata. Arak kuningin yang ni podeman saja mau. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk meraih surga Allah, karena kata Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saya luas surga seluas langit dan bumi. Junga ada yukurustati indah nang yun binong ada kakak mangkur na mo. Isa naman dokon Allah di mana? Di Al-Qur'an surah Ali Imran. Ingat tong ko nang udah ibaca ho Qur'an ni bahasa Arab ni sajo dibaca ho nara ho membaca terjemah ima sumar bulut. Maka na tabusi Qur'an terjemah, tabusi Qur'an tafsir. Baca, perbanyak membaca Qur'an, terutama di bulan yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, banyak-banyak kita beramal soleh. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, tadi baru muqaddimah, masih ada waktu. Sekarang sudah jam 3. Ya, sedikit lagi. Nanti insya Allah ini saya akan membacakan wasiat dari Rasulullah SAW saat beliau melaksanakan khutbah
di padang Arafah ketika menunaikan haji. Ada 10 wasiat dari Rasulullah untuk kita saat beliau melaksanakan haji di Arafah pada saat haji perpisahan. Itulah haji daripada Rasulullah yang terakhir sebelum beliau pulang menghembuskan nafas yang terakhir. Oleh karena itu mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 pesan Rasulullah SAW di padang Arafah saat menunaikan ibadah haji. Yang pertama yaitu bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah dilarang membunuh jiwa, dilarang mengambil harta orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Tidak boleh kita mengambil harta saudara kita tanpa seizinnya. Tidak boleh. Betapa banyak hari ini orang merampas harta orang lain yang bukan hak miliknya. Segala macam cara dia pakai merekayasa agar mengambil tanah dan harta orang lain. Betapa rakusnya manusia hari ini terhadap dunia. Kita sudah lihat bagaimana rakyat dijolimi, dipik 2, harta mereka dirampas. Kalau tak mau dibayar murah, maka siap-siaplah mereka harta dan tanahnya diambil alih atas nama negara. Ada juga yang perorangan. Maka hati-hati, siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan hak miliknya, kelak di hari akhirat Allah akan kalungkan ke lehernya 7 lapis tanah. Muladong dinion manak ko bakwan membuat bakwan na bayar tu kini di akhirat ijujung-jujungnya ma bakwani manjalagi halak na puna bakwani. Media ho non na bakwan mo nu polaknya. Na jauh bini bayi wanon ku bakwan di akhiratnya. Ama bayar nang gusongoni kakak karena pahala. Karena di akhirat la dinarun wala dirham. Indah dong dinar, indah dong dirham. Nah, ngepeng isi. Demi taruh penekin kain kapan pun tak ada kantongnya. Jadi apa yang dibuat jadi bayar amal kita, itulah pahala kita diambil dan diberikan kepada orang lain itu. Kalau belum cukup, maka dosa orang lain itu ditimpakan kepada kita. Waspadalah. Maka jaga diri kita dari menjolimi orang. Ada hutang, bayar. Kalau sudah cukup, bayar. Ada orang terzolimi, barang orang lain belum kita kembalikan. Maka jangan kita mengambil harta saudara kita tanpa hak, kecuali dengan hak. Angguna marjagal lewat tong jual beli, silahkan. Kita boleh memiliki harta orang lain dengan jual beli. Tapi kalau mengambil harta orang lain secara zolim, bukan dari jual beli, bukan dari bisnis, maka tidak boleh. Bahkan kita dilarang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jangan kita menghilangkan nyawa orang tanpa ada alasan dibenarkan syara. Hari ini kita melihat bahwa nyawa ayam lebih berharga daripada nyawa manusia. Mau sajuri rasa alang. Tak percaya, lihat berita kriminal di TV. Setiap hari hampir ada pembunuhan. Walaupun dilatari berbagai macam latar belakang. Adong karena cemburu, adong karena rasa marah, karena dendam, macam-macam. Tapi setiap hari terjadi pembunuhan. Bayangkan itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menghilangkan nyawa orang tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya darah kamu, harta kekayaanmu merupakan kemuliaan, haram dirusak oleh orang lain. Haram saudara sesama kita, saudara muslim, merusak kehormatan, mengambil harta saudaranya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara. Sebagaimana mulanya hari ini, di bulan mulia ini, di negeri yang mulia ini, kata Rasulullah SAW, maka ulang kamu hakok. Nah, maka ana sharing di marnasihat.
Oh baru main inang wamang hulak ko hako katanya dia. Di mana hakuan itu harta, padahal harta tidak dibawa mati. Dibawa mati enggak harta? Enggak. Bisa enggak harta dibawa mati? Bisa. Harta yang diinfakkan menolong agama Allah, harta yang diinfakkan di jalan Allah. Itulah yang menolong kita. Adong motor mi pakai ho patar ustad marpahalo. Adong tanong mi lehet ko di ustad iwakap kot ko marpahalo. Adong ngepeng mi berangkat kot ko ustad umroh haji marpahalo. Kan so nito. Adong ngepeng mi bait ko manyantuni anak yatim membangun masjid marpahalo. Maka harta bisa dibawa mati kalau harta itu kita pakai menolong agama Allah. Maka itulah harta kita yang sesungguhnya. Anggo ni cakumiro nang udana belum tentu de berasokimu, yakin do. Pas itiket ko gajiat ko di tanggal sada keluar ko yang bagasi 10 meter bocor maban. Kinangan-angan mula ko masati do ho. Rupa bocor ban. Rupa ni cakuni berasoki ni partempel ban. Maka rezeki kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Kalau yang disimpan di rekening sama yang di kantong, belum tentu rezeki kita itu. Naroma kau namara PG adong mana kemalangan adong mana mangwa rasoki ni daganak ni ba rasoki ni tetangga ni ba nasungun itu. Mana rasoki ba ne pangan dot ni pake. Apa yang dimakan akan rusak jadi kotoran, apa yang dipakai akan lapu. Apa yang abadi, apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bunuh orang lain tanpa ada alasan, jangan ambil harta orang lain tanpa ada alasan. Yang kedua, nasihat daripada Rasulullah SAW adalah meninggalkan tradisi jahiliyah, termasuk membunuh orang lain itu tadi. Dulu kaum jahiliyah adalah kaum yang suka perang. Gara-gara kalah taruhan pacuan kuda, mereka bisa perang belasan tahun. Gara-gara kalah martaru. Rade marporang belasan tahun, tahun-tahun. Semua 5 suku Arab di Makkah dan Madinah. Makanya ketika Rasul datang menawarkan perdamaian, mereka senang. Karena mereka adalah masyarakat yang sudah capek berperang. Salah sotik porang. Sungguh ni Madinah jolo. Maka kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya segala tradisi jahiliyah mulai hari ini pada haji Arafah itu, haji wada itu tidak boleh lagi dipakai. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara kemanusiaan seperti pembunuhan, dendam, lain-lain yang telah terjadi di masa jahiliyah semuanya batal demi agama Islam dan tidak boleh berlaku lagi. Sebagai contoh hari ini, aku nyatakan pembatalan pembunuhan balasan atas terbunuhnya Ibnu Rabi'ah bin Haris yang terjadi pada masa jahiliyah dulu. Jadi yang munajolo oleh adong namate maka dituntut balas darahnya. Kau ini mana jolo? Mula mati sada kon dibalas busi mati sen kalai sada. Maka ini sudah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tradisi jahiliyah adalah transaksi riba. Riba ini bukan hanya ada pada zaman ini. Riba ini jauh dulu. Di masa Rasulullah pun sudah ada itu riba. Bahkan dulu diantaranya para pelakunya adalah orang-orang dekat di masa itu adalah para penduduk kafir Quraisy Makkah. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, transaksi riba yang dilakukan pada masa jahiliyah juga sudah tidak berlaku lagi. Sudah dihapus riba. Tapi hari ini riba kembali ada. Bahkan riba sudah melembaga. Dalam bentuk lembaga nama. Oleh karena itu riba telah dihapus oleh Rasulullah. Transaksi yang aku nyatakan tidak berlaku lagi adalah transaksi riba Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi tradisi-tradisi jahiliyah, riba ini tradisi jahiliyah, bukan hanya hari ini. Dulu pun sebelum Islam diturunkan, riba sudah ada. Maka Islam datang untuk menghapus riba. Maka segala transaksi riba batal atas nama hukum Islam. Inilah dia wasiat Nabi meninggalkan riba. Yang ketiga, wasiat Nabi mewaspadai gangguan setan dan kewajiban menjaga agama. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya setan itu telah putus asa untuk dapat disembah oleh manusia di negeri ini. Setan telah hampir putus asa karena Islam telah sempurna. Oleh karena itu, akan tetapi setan itu masih terus berusaha untuk mengganggu kamu dengan cara yang lain. Setan akan merasa puas jika kamu sekalian melakukan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu hendaklah kamu menjaga agamamu dengan baik. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Kalau dia setan maka jadikan dia musuh. Jangan jadikan setan sebagai kawan. Ini dia musuh bain musuh. Ini dia kawan bain kawan. Oh ini pardongan ya setan.
akhirnya jadi hamba setan. Akhirnya bermaksiat jalan terus, tak pernah terputus. Jangan menjadi hamba setan. Kita tidak diperintahkan menjadi hamba setan. Kita tidak diperintahkan menjadi hamba hawa nafsu. Kita tidak diperintahkan menjadi hamba syahwat. Kita tidak diperintahkan menjadi hamba dunia. Kita diperintahkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan posisi paling mulia di sisi Allah dan hamba Allah yang bertakwa. Itulah paling mulia. Oleh karena itu, jaga diri daripada godaan setan. Yang keempat adalah larangan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Apa-apa yang telah Allah haramkan jangan dihalalkan lagi. Tapi hari ini kita lihat banyak orang yang berani menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Tak sedikit mereka bergelar kiai, ulama, profesor, tetapi mereka berani menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Maka ini harus ditinggalkan. Sifat menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya merubah-rubah bulan suci itu akan menambah kekafiran. Dengan cara itulah orang-orang kafir menjadi tersesat. Pada tahun yang satu mereka langgar dan pada tahun yang lain mereka sucikan untuk disesuaikan dengan hitungan yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah. Kemudian kamu menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkannya. Sesungguhnya zaman akan terus berputar seperti keadaan berputarnya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di mana Allah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12. Satu tahun adalah 12 bulan dan 4 bulan diantaranya Allah sebut tadi sebagai Syahrul Hurum, yaitu bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan diantaranya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian 1 diantaranya terpisah, yaitu bulan Rajab. Inilah bulan-bulan mulia bagi umat Islam. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu bulan Rajab berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban. Maka hormatilah bulan yang mulia. Ya, yang kelima, kewajiban kita adalah memuliakan wanita, memuliakan istri. Rasulullah mengatakan sebagaimana tadi saya sampaikan, fattaqullaha fin nisaikum fa in akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai para suami, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri, dalam urusan wanita. Hendaklah kalian para suami berlemah lembut terhadap istri. Kita diperintahkan sebagai suami. Ini nasihat buat saya dan juga buat kita semua para kaum suami untuk berlemah lembut terhadap istri kamu. Karena kamu mempunyai kewajiban terhadap dirimu. Kewajiban istrimu kepadamu adalah taat. Mereka tidak boleh memberi izin orang lain masuk yang tidak engkau sukai ke dalam rumahmu. Jika mereka melakukan hal yang demikian, jika istrimu memasukkan orang yang tidak engkau sukai ke dalam rumahmu, maka engkau wahai para suami berhak memukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Itulah pukulan yang mendidik. Sedangkan kewajibanmu terhadap mereka adalah memberikan nafkah, memberikan pakaian yang baik kepada istri dan anak-anak. Ini kewajiban suami. Maka para istri, kalau engkau dipukul oleh suamimu dalam rangka untuk mengingatkanmu adalah pukulan yang tidak menyakiti tapi pukulan mengingatkan, engkau jangan marah. Kenapa? Karena suamimu adalah lebih senang mendapatkan ketaatan istri daripada mendapatkan prestasi seorang istri di luar rumah. Itu yang disenangi suami. Maka engkau para istri wajib taat kepada suami tanpa nanti, tanpa tapi, kecuali hanya pada satu hal. Engkau kapan boleh tidak taat kepada suami seorang istri? Ketika suamimu memerintahkanmu bermaksiat, baru seorang istri boleh tidak taat. Selebihnya para istri wajib taat kepada suami. Mulai surya par paket kona lom arana job rohani yang mengaligin baju warna na lom pakai mana lom harupen dakot roh munang udah itu. Arana dalam rangka menyenangkan hati suami. Mula job rohani abang na udah ne bagas gule sungoni torung hari on namoy. Oh kan? Katsonir na pirani. Gulenya tolur torong. Botar nama dana kina mah tolur torong hari kan? Nah, kalau suamimu suka semur ayam, masak aja semur ayam, apa susahnya? Lama-lama toh suamimu juga nanti akan bosan. Nanti kan so bosan me. Coba pidok ko ni me got 7 gulay yang disayangkan ni me. Maka dalam rangka mentaati suami laksanakan. Kata para ulama disebutkan walaupun seorang istri sudah berada di punggung unta, kalau suaminya memanggil dia wajib taat, turun dia dari unta itu. Sisa nama dungjung ada manik unta. Kira-kira susah ada pula kok manik unta na udah. Susah kan unta yang gugut turun kan merah di gelok jolo. Agak manik pi mulak susah deh. Bo peni nabinta
Seorang istri madung berada di punggung unta, kalau suami memanggil wajib turun. Oh ima, sungguh ni makita tani. Si sungguh ni ustad niya. Tapi suami ni banang usul Nabi Muhammad niya, nakot siligit sa Muhammad sanginda. Kewajibanmu taat. Taat kepada suamimu. Selama suamimu tidak memerintahkanmu bermaksiat kepada Allah, wajib kau taat. Nah, dong alasanmu na taat. Minta betul hadis kan? Ketika ada seorang wanita yang minta izin kepada Rasulullah agar mengunjungi takziah kepada ayahnya yang meninggal, Rasulullah tidak mengizinkan karena suaminya tidak mengizinkan dia keluar. Begitulah ketaatan itu diajarkan. Karena seorang suami lebih bahagia disuguhkan ketaatan istri daripada prestasinya di luar rumah. Bawa pindah ginjang jabatan, muka kak iluaran direktur, segala macam menteri. Kalau pada suami wajib kau tunduk dan taat. Tak ada cerita. Karena surga dan nerakamu ada pada punggung suami. Wajib taat, jangan bantah. Siap? Di bulan mulia siap? Borat tadi. Karena memang berat. Taat kepada suami berat, amat berat itu. Itulah yang paling berat. Kalau sholat, ibu-ibu jangan ditanya. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dilahap semua. Jangankan 2-3 rakaat, belasan rakaat ibu-ibu sanggup. Puasa Ramadan, sanggup. Bahkan ditambah dengan sunnah. Menjaga kehormatan, sebagian masih bisa. Sebagian lagi ada yang tidak. Tapi yang paling berat ada yang keempat, taat kepada suami yang paling berat. Maka siapa yang bisa taat kepada suaminya? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan atau kemaluan, kemudian taat kepada suami, maka nanti di surga, bagi seorang wanita, dia bisa masuk surga dari pintu mana yang dia inginkan. Walaupun engkau, wahai para istri, bukan ahli jihad, bukan ahli sedekah, bukan ahli puasa, tapi engkau bisa masuk dari pintu orang-orang ahli jihad, pintu orang-orang ahli sedekah. Itulah kemuliaan bagimu kalau engkau bisa menjaga 4 hal. 4 hal saja. Jaga sholat, jaga puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat pada suami, maka kelak Allah akan memanggil namamu, diumumkan di seluruh hadapan padang mahsyar. Udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Sanggup menjaga 4? Masih berat. Sanggup Ustaz, ini mana? Siap. Usahakan. Karena surga dan neraka. Karena Nabi berkata, wahai wanita, apakah engkau sudah menikah? Maka wanita itu menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Rasul berwasiat, suamimu huwa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surga nerakamu. Surga neraka seorang istri ada pada ridho suami. Siapa seorang istri yang meninggal dunia lalu suaminya ridho kepadanya, maka surga baginya. Maka usahakan setiap engkau, wahai para istri, ingin menjelang tidur, baik suamimu yang salah walaupun engkau yang salah, pegang tangannya, cium, minta maaf kepada suami. Siap? Borat menurunkan ego teh. Siap. Bope suami ini bena salah, entah istri yang salah, tetap istri meminta maaf dan ridho kepada suami. Istri yang bisa begini, inilah istri soleha para penghuni surga. Kalau belum bisa, latihan. 2 bulan, 3 bulan, biasakan. Mudah-mudahan bisa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para suami berkewajiban memuliakan istri. Berikutnya yang keenam, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara, yang siapa berpegang teguh pada 2 perkara ini, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Taat kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketujuh, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpinnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib ditaati. Pemimpin bagaimana yang wajib taat? Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul, baru kita wajib taat. Kalau pemimpinnya tak taat, tak wajib kita taat. Yang ke-8, wajib berbuat baik kepada hamba sahaya. Sekarang tak ada lagi hamba sahaya. Dulu yang ada hamba sahaya. Islam telah menghapuskan perbudakan. Islam telah menghapuskan hamba sahaya. Betapa banyak sanksi hukum di dalam Islam dengan perintah membebaskan budak. Ya kan? Silap di bulan puasa, hubungan suami istri, bebaskan budak. Kafarat sumpah, bebaskan budak. Makanya Islam menghapus perbudakan, bukan memperbudak orang. Karena dulu perbudakan itu sudah ada jauh sebelum Islam datang. Maka membebaskan, berbuat baik kepada hamba sahaya. Ke-9, umat Islam itu bersaudara satu dengan yang lain. Kita disatukan oleh satu akidah, Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa taala. Kiblat kita satu, Makkah. Kiblat Ka'bah. Kemudian kitab suci kita sama, Quran. Nabi kita sama apa? Nabi Muhammad.
Tinggal satu yang belum sama, apa? Pemimpin kita. Maka umat Islam adalah umat yang satu, tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah. Indonesia adalah Islam Indonesia, bukan bagian dari Islam Malaysia, bukan bagian dari Islam Palestina, tidak ada. Muslim itu kal jasadil wahid, adalah seperti satu tubuh yang bersaudara. Apabila kakinya sakit, maka mulut akan mengadu, tangan akan merasakan sakitnya juga. Itulah saudara. Maka Palestina juga adalah saudara, walaupun mereka jauh di sana. Ada saudara dekat, ada saudara jauh. Ada saudara sebangsa, ada saudara setanah air. Ada saudara semarga, ada saudara seakidah, ada saudara-saudara. Maka selama dia Islam, maka dia adalah saudara kita. Kita disatukan oleh akidah Islam. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, kitab suci kita sama. Maka kita adalah saudara. Yang ke-10, kewajiban kita adalah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang 9 ini. Maka sampaikanlah wasiat ini, wahai ayahanda, ibunda, kakanda, banganda tercinta, kepada kaum keluarga kita. Ada wasiat Rasulullah, yaitu pada haji, pada Arafah, pada haji terakhir Rasulullah SAW. Maka jagalah ini, insya Allah akan berkah kedatangan kita. Mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada Rasulullah, karena kecintaan kita kepada para ulama kita, tuan-tuan guru kita, kecintaan kita kepada Al-Quran, pengamalan Quran, kemudian memperjuangkan Quran. Mudah-mudahan kelak kita Allah pertemukan kembali di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak cukup sampai di situ, kita adalah orang yang Allah muliakan kelak. Dengan kita diberikan Allah kesempatan dan hak untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan yang menyinggung perasaan daripada ayahanda dan ibunda kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Bisa tanya jawab.